pengacara dulu dari semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan sore hari ini. Kami di sini Dewan Pimpinan Nasional Peradi, saya bersama Pak Dwi Ketua Harian, ada Wakil Ketua Umum Pak Bunjani, ada Bendahara Umum Pak Yana Wangsa, ada Edi Batubara, ada Bostan Hidayat, dan ada Riri. Kami ini kedatangan seorang anggota Peradi yang menjadi anggota Peradi di Cirebon, yaitu Ibu Titin. Beliau ini adalah pengacara dulu dari Sudirman dalam perkara Vina. Dan Sudirman sama Sakatata, ya. Jadi dia menjadi pengacaranya mulai tahun 2016, menangani Sudirman dan Sakatata. Kedatangannya ke sini adalah mohon perlindungan hukum kepada Dewan Pimpinan Nasional, karena dia sebagai pengacara merasa sangat terganggu dalam menangani kasus yang terjadi yang kita tahu selama ini disebut kasus Vina, ya. Ibu Titin ini merasa bahwa ada oknum-oknum tertentu yang melakukan upaya-upaya untuk agar kliennya Sudirman katanya agar mencabut kuasa daripada Titin dalam menangani perkara ini. Sehingga yang hadir sini selain Titin juga ada di sini Beni, ini anaknya, abangnya, kakaknya Sudirman. Yang ini adalah ibunya Sudirman, dan ini ayahnya Sudirman. Kami sendiri terus terang aja belum pernah ikut menangani kasus ini. Kami hanya kedatangan teman, sahabat, kolega, teman kerja, rekan kami itu Ibu Titin. Ya terus terang aja kami Dewan Peradi merasa prihatin, ya. Prihatin karena kalau betul apa yang diceritakan oleh Ibu Titin ini, maka ini adalah satu tindakan yang tidak dapat dibenarkan di dalam negara kita, di negara hukum, ya. Karena di bagaimanapun advokat itu haruslah bebas dan mandiri dan bebas dari rasa ketakutan, bebas dari tekanan intimidasi siapapun dalam menjalankan tugasnya. Jadi kalau seperti ini terjadi, yang rugi itu adalah masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, sebelum nanti saya persilahkan Bu Titin dan keluarga bercerita sendiri, kami hanya ingin menyampaikan bahwa kalau betul ini terjadi, kami minta kepada pihak-pihak atau oknum tertentu tersebut yang katanya menurut Bu Titin mengaku polisi, ya, polisi itu supaya tidak lagi melanjutkan tindakan-tindakan tersebut. Dan kami mohon kiranya agar Kapolri atau Kapolda Jawa Barat mungkin bisa memberikan atensi khusus kenapa hal ini bisa terjadi. Karena di dalam negara hukum ini, terutama Pak Presiden Pak Jokowi sudah menyampaikan benar-benar perhatian terhadap kasus ini dari secara tuntas, maka tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu. Soal kasusnya, sementara ini kami tidak mencampurinya, karena yang datang ini adalah pengaduan dari seorang anggota kami dari Cirebon. Itu satu. Yang kedua, tadi bersama dengan itu pula, ini Bin dan ini ibunya Sudirman dan ayahnya akhirnya meminta juga bantuan hukum kepada kami
untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Nah, terus terang aja juga ini saya jadi teringat di kasusnya Jessica Wongso nih, ya, di mana kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk PK juga terhadap Jessica Wongso. Nah, tadi sudah saya katakan kepada keluarga, kepada Beni dan juga kepada ibunya dan ayahnya. Karena Peradi ini adalah memang suatu organisasi yang juga punya PBH, punya pusat bantuan hukum Peradi yang memberikan bantuan cuma-cuma, di mana kami ada di seluruh 160 cabang di seluruh Indonesia. Maka seyogianya kami akan memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada Sudirman, dengan catatan yang harus memberikan kuasa itu tentunya adalah harus Sudirman. Tadi kami berbincang-bincang, saya tanya di mana Sudirman sekarang, mereka mengatakan belum tahu pasti. Ya, saya katakan bukannya dia narapidana, sudah ada dihukum. Kalau narapidana dengan seumur hidup mestinya ada di lapas. Nah, kami nanti akan cek juga apakah dia berada di lapas atau berada di tempat lain. Dan menurut kami, kalau dia berada di tempat lain itu tidak tepat. Pasti ada sesuatu hal yang kurang sesuai dengan hukum. Nah, oleh karena itu kami akan coba mengeceknya. Karena bagaimanapun kami tidak bisa bertindak lebih jauh untuk kepentingannya Sudirman kalau Sudirman sendiri tidak memberikan kuasa kepada Peradi. Nah, Peradi tentunya menangani ini tidak harus saya, ya, boleh juga saya, tapi yang penting kami akan bentuk tim. Kami akan bentuk tim, baik dari Jakarta maupun dari Cirebon maupun kota terdekat itu dari Bandung atau bukan di sana yang lebih dekat, ya. Dan juga itu ya ada Cirebon juga, karena di sana kita ada DPC Cirebon, ya, ada DPC Bandung dan terdekat, agar bisa memberi bantuan hukum kepada Sudirman ini, ya. Mengenai kasusnya memang saya terus terang aja belum detail, tapi saya sepintas dengan membaca secara cepat dan cerita daripada Ibu Titin ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 11 di dalam dakwaan ini, saya lihat ada 11 yang didakwa melakukan perbuatan pidana ini. Kemudian di antara 11 tersebut ada 3 orang yang buron. Dari 2 orang yang buron, yaitu Sarara Dhani dan Andi dan Sarara Perong, ya, Peggy Perong itu dinyatakan buron di dalam perkara ini. Tapi kemudian kita dengar di berita media bahwa Peggy Perong sudah ditangkap. Yang 2 lagi, berita yang kita dengar katanya itu buronnya itu fiktif, begitu ya, begitu. Saya membaca dengan cepat di dalam berkas perkara ini sangat-sangat aneh. Logika hukumnya begini: rangkaian peristiwa yang didakwakan dan dituntutnya terdakwa ini, yang kemudian sekarang menjadi terpidana dan sekarang menjadi orang yang sedang menjalani hukuman, mereka ini didakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, ya, 340. Yang mana saya belum melihat dengan jelas di mana perencanaannya dan apa sebab musababnya orang ini berencana membunuh Vina dan Eki. Gak mungkin ada pembunuhan berencana tanpa ada sebab musabab. Pasti ada sebabnya membuat dia merencanakan pembunuhan, dan ada tentunya rencana membunuh itu. Itu nanti akan kita teliti nanti dalam rangka membuat PK-nya.
Tetapi yang membuat kami sekarang ini menjadi merasa aneh adalah kalau rangkaian peristiwa itu adalah 11 orang melakukannya, kemudian dikatakan semuanya 11 ini mempunyai peran masing-masing, di mana salah satu yang spesifik saya lihat di sini ada namanya Dani dan Andi yang dikatakan buron dan sampai sekarang dan akhirnya dikatakan fiktif, begitu ya penceritanya. Dani dan Andi ini fiktif, tetapi Peggy katanya tangkap. Maka menjadi pertanyaan kita, di dalam dakwaan yang disebutkan Andi dan Dani itu didakwa di sini melakukan perbuatan pembunuhan dengan cara diantaranya banyak perbuatan dia memukul dan sebagainya, tapi satu yang paling penting bahwa Dani dan Andi mereka berdua membawa Vina dan membawa si Eki berempat ini bersama si Perong dan si Rivaldi. Mereka berempat inilah dengan menggunakan motor membawa Vina dan korban Eki ke flyover yang katanya kalau dia diletakkan di flyover seakan-akan dia menjadi korban kecelakaan. Dan katanya korban ini, si Eki ini juga diapit sepeda motor oleh mereka masing-masing, berarti kan dua orang bawa motor ke sana. Pertanyaannya, kalau di dakwaan dan dia dihukum untuk gara-gara dia mengikut pembunuhan dan diantaranya perannya dia membawa korban ini dari tempat kejadian ke flyover, dan sekarang pihak penyidik mengatakan bahwa Dani dan Andi itu adalah fiktif, berarti perkara ini berpotensi fiktif loh. Lantas siapa yang membawa si korban ini sesungguhnya dari flyover, dari tempat kejadian ke flyover? Sedangkan di dalam dakwaan ini perkara ini kan Dani disebutkan dan Andi ikut. Oke, kalau yang lain itu Rivaldi dan Perong ada ketangkap orangnya. Tapi kalau dua ini mengutuk fiktif, berarti cerita di dalam dakwaan ini kita dugaannya ada fiktif. Karena katanya di sini mereka yang membawa mayat itu dari tempat kejadian ke flyover. Nah kalau dari sini nggak ada, bagaimana caranya mayat ini pindah ke flyover kalau itu dua orang itu fiktif?